Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sotriana dengan NIM 1966020111. Di sini saya akan mempresentasikan materi dari akuntansi internasional, yaitu isu-isu akuntansi manajerial pada perusahaan internasional. Penganggaran modal capital budgeting. Penganggaran modal adalah proses mengidentifikasi, mengevaluasi, dan memilih proyek yang membutuhkan komitmen dan dana dalam jumlah besar dan menghasilkan manfaat yang membentang jauh ke masa depan. Proses penganggaran modal meliputi 3 langkah. Yang pertama, identifikasi dan definisi proyek. Yang kedua, evaluasi dan seleksi. Yang ketiga, pemantauan dan peninjauan. Teknik penganggaran modal. Ada beberapa teknik yang sering digunakan dalam mengevaluasi dan membuat keputusan investasi modal, antara lain payback period, return of investment, net present value, dan internal rate of return. Masing-masing teknik ini melibatkan peramalan arus kas masa depan yang dihasilkan dari proyek investasi dan membandingkannya dengan jumlah yang awalnya diinvestasikan dalam proyek tersebut. Penganggaran modal multinasional. Penerapan NPV sebagai teknik untuk mengevaluasi proyek-proyek investasi modal potensial memerlukan identifikasi hal-hal berikut. Yang pertama, jumlah modal awal yang ditanamkan. Yang kedua, estimasi arus kas masa depan yang berasal dari proyek dari waktu ke waktu. Yang ketiga, tingkat diskonto yang sesuai untuk menentukan nilai kini. Sistem pengendalian manajemen adalah alat yang dirancang untuk menerapkan strategi dan memantau keefektifannya. Akuntan memainkan peran penting dalam proses pengendalian manajemen melalui pengembangan anggaran operasi dan sistem evaluasi kinerja. Yang pertama, dua kegiatan pengendalian manajemen yang sangat penting dalam menyiapkan anggaran operasi dan evaluasi kinerja. Operasi yang terdesentralisasi. Anggaran operasional adalah rencana untuk masa depan yang dinyatakan dalam bentuk kuantitatif yang umumnya mencakup 1 tahun. Evaluasi kinerja adalah tugas memastikan sejauh mana tujuan organisasi telah tercapai. Kedua, jenis sistem pengendalian manajemen. Dua sistem pengendalian yang dominan tersedia bagi manajemen perusahaan untuk mengendalikan anak perusahaan, yaitu sistem pengendalian birokrasi, output, dan sistem pengendalian budaya, perilaku, atau perusahaan. Isu sistem pengendalian manajemen. Perusahaan multinasional Amerika Serikat cenderung melakukan kontrol output atau birokrasi yang lebih ketat atas anak perusahaan asing mereka, atau pendekatan 1, daripada perusahaan Eropa yang cenderung menggunakan lebih banyak kontrol perilaku atau budaya. Pendekatan MNC Amerika Serikat cenderung memantau output anak perusahaan dan lebih bergantung pada data kinerja yang sering dilaporkan daripada MNC Eropa, yang cenderung menugaskan lebih banyak warga negara perusahaan induk ke posisi kunci di anak perusahaan asing dan mengandalkan tingkat kontrol perilaku yang lebih tinggi daripada rekan mereka di Amerika Serikat. Evaluasi kinerja. Evaluasi kinerja adalah tentang memantau efektivitas organisasi dalam memenuhi tujuannya. Ini adalah tugas kontrol manajemen kunci. Selain memberikan langkah-langkah yang bisa digunakan untuk mengevaluasi kinerja manajemen perusahaan juga mengharapkan kinerja sistem evaluasi kinerja untuk membantu menilai profitabilitas operasi saat ini, mengidentifikasi daerah yang membutuhkan perhatian lebih, dan mengalokasikan sumber daya langkah secara efisien. Penganggaran operasional. Kontribusi utama akuntansi untuk implementasi strategi adalah melalui penganggaran operasional. Anggaran operasional tahunan membantu mengungkapkan strategi jangka panjang perusahaan dalam kerangka waktu yang lebih singkat. Anggaran operasional menyediakan mekanisme untuk translasi organisasi.
Pengendalian budaya dan manajemen. Keberhasilan suatu evaluasi kinerja akan ditentukan oleh desainnya maupun implementasinya. The Carter Institute of Management Accounting atau CIMA di Inggris telah mengidentifikasi 6 faktor penting yang diperlukan untuk sistem evaluasi yang berhasil. 1. Integrasi dengan strategi bisnis secara keseluruhan. 2. Umpan balik dan ulasan. 3. Tindakan komprehensif. 4. Kepemilikan dan dukungan seluruh organisasi. 5. Tindakan yang adil dan dapat dicapai. 6. Sistem yang sederhana, jelas, dan mudah dipahami. Baik, terima kasih.